Bocor, Sandy Walsh ungkap alasan pemain keturunan ingin dinaturalisasi. Mengaku salah, penyerang muda Feyenoord ingin dipanggil Sintayong. Pedas, STY sebut skuad Garuda memiliki IQ rendah. Tiba di Jakarta, supporter Garuda heboh Sintayong bawa pelatih baru. Jadi, simak terus berita Timnas P selengkapnya. Bocor, Sandy Walsh ungkap alasan pemain keturunan ingin dinaturalisasi. Menjadi salah satu pemain keturunan yang paling lama berjuang untuk bisa membela skuad Garuda, bek Timnas Indonesia Sandy Walsh memiliki harapan untuk semua pihak terkait makin banyaknya pemain keturunan yang ingin membela skuad Garuda. Perjalanan Sandy Walsh untuk bisa membela Timnas Indonesia tak mudah dan penuh rintangan. Padahal pemain berusia 29 tahun tersebut sebenarnya sudah lama memiliki hasrat untuk membela tim Merah Putih, di mana pertama kali ia melakukan kontak dengan PSSI pada 2017 dan perjuangannya baru berbuah hasil pada akhir tahun 2021. Ya, setelah menunggu selama 5 tahun, Sintayong memanggilnya dan ia resmi menjadi WNI dengan naturalisasi. Sandy Walsh pun baru debut bersama skuad Garuda pada tahun 2023 saat melawan Turkmenistan, yang artinya ia baru bisa menjalani debut usai 7 tahun penantian. Sementara itu, akhir-akhir ini banyak pemain keturunan yang menyusul ingin bisa membela Timnas Indonesia. Tak bisa dipungkiri bahwa kehadiran Sandy Walsh dan beberapa pemain keturunan di skuad Garuda saat ini merangsang pemain lain yang memiliki darah Indonesia buat datang serta memperkuat tim Merah Putih. Melihat situasi ini, Sandy Walsh menyambut baik keinginan para pemain keturunan. Pemain KV Macelan itu menyampaikan harapannya agar pemain yang bergabung dalam tim adalah mereka yang benar-benar siap untuk membantu dan berkontribusi. Harapannya mereka yang memutuskan bergabung bisa meningkatkan kualitas Timnas Indonesia. Menurutnya, siapapun yang bakal dipercaya membela skuad Garuda nantinya juga harus menghormati semua pihak. Bagi Sandy Walsh, perubahan besar yang terjadi akhir-akhir ini bisa disebut sebagai salah satu faktor penyebab banyaknya pemain keturunan yang ingin membela Timnas Indonesia. Dengan begitu, skuad Garuda memiliki peluang untuk bisa berkembang lebih baik lagi dan juga bukan tak mungkin mencetak sejarah lanjutan. Mengaku salah, penyerang muda Feyenoord ingin dipanggil Sintayong. Bintang muda Belanda keturunan Maluku mengakui kalau sikapnya yang pernah menolak tawaran Sintayong gabung Timnas Indonesia adalah hal yang salah. Kini, wonderkid yang pernah bermain untuk klub Eredivisie Feyenoord Rotterdam itu menyesali keputusannya yang tak jadi membela Timnas Indonesia. Seperti diketahui, bukan cuma Sintayong saja yang kini memanfaatkan pemain keturunan untuk skuadnya, tetapi juga Indra Syafri dan Nova Arianto yang mengikuti jejak serupa. Tak sedikit dari para pemain keturunan Eropa merespon positif ketertarikan yang ditunjukkan oleh Timnas Indonesia untuk membawa mereka kembali ke tanah leluhurnya. Padahal sebelumnya banyak dari pemain keturunan di Eropa yang enggan menyanggupi tawaran dari PSSI untuk memperkuat skuad Garuda. Namun kini situasi seakan berbalik lantaran prestasi Timnas Indonesia dewasa ini tak terlepas dari kontribusi para pemain keturunan yang memutuskan membela Merah Putih. Selain itu, popularitas mulai didapatkan oleh pemain lokal maupun keturunan yang membuat mereka menerima banyak dukungan dari supporter. Kondisi inilah yang membuat sebagian diaspora keturunan Eropa mulai menyadari bahwa keputusan mereka menolak gabung ke Timnas Indonesia adalah hal yang salah. Salah satu pemain Eropa yang menyesal pernah abaikan tawaran skuad Garuda ialah Delano van der Heyden, wonderkid Feyenoord keturunan Maluku. Sebelumnya, Sintayong memproyeksikan Delano van der Heyden sebagai bagian dari skuad Timnas Indonesia untuk berlaga di Piala Dunia U20. Akan tetapi, Delano tiba-tiba saja menarik diri dari seleksi Timnas Indonesia jelang Piala Dunia U20 tersebut lantaran terhalang izin dari klubnya. Kini, kabar Timnas Indonesia yang masih mencari pemain keturunan Eropa untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 terdengar oleh Delano van der Heyden. Hal ini pun membuat ia berharap bisa kembali diberi kesempatan oleh pelatih Sintayong. Bahkan untuk membuktikan kesungguhannya demi mendapat panggilan STY lagi, Delano van der Heyden sampai mengunggah ulang postingan dirinya yang mengenakan jersey Timnas Indonesia.
Tidak hanya itu, pemain muda yang berposisi sebagai playmaker ini juga beberapa kali menyertakan bendera Indonesia di unggahan Instagramnya. Lantas, akankah Sintayong kembali meliriknya untuk turut memperkuat skuad Garuda? Menarik untuk dinanti. Pedas, STY sebut skuad Garuda memiliki IQ rendah. Kabar mengejutkan datang dari pelatih Sintayong yang pernah menyebut ada pemain timnas Indonesia yang memiliki IQ cukup rendah sehingga sulit memahami strateginya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pernah menyatakan bahwa sepak bola saat ini membutuhkan pemain-pemain cerdas. Bukan tanpa alasan, seorang pemain sepak bola membutuhkan tingkat kecerdasan yang tinggi. Pelatih asal Korea Selatan itu bahkan pernah mencoba mengecek IQ para pemain skuad Garuda untuk mengetahui tingkat kecerdasannya. Berbagai perangkat pun sudah disiapkan agar mendapatkan hasil yang maksimal. Hasilnya pun cukup mengejutkan karena ada beberapa pemain yang memiliki nilai IQ yang cukup rendah. Asisten pelatih STY Nova Arianto mengonfirmasi hal tersebut dengan mengatakan, ada beberapa pemain, saya nggak usah sebut, ada si A, kita cek IQ-nya nih berapa, kebetulan kita punya staff ada yang pernah melakukan tes ke pemain. Akhirnya setelah dilihat coach dia segini, IQ dia masuknya di bawah, kata Nova. Mendapat hasil tersebut, Sintayong pun mencoba mengakalinya dengan memberikan instruksi yang sulit. Bahkan Nova menyebut ada pemain yang pernah dimarahi karena tidak mengikuti instruksi dari tim pelatih. Nova menyebut bahwa ada satu pemain yang ngeblank dan dimarahi oleh staf pelatih hingga panik. Namun Sintayong akhirnya meminta kepada tim pelatih untuk tidak memarahi pemain yang bersangkutan. Menurut Nova, Sintayong sangat memahami kondisi tersebut, sebab jika pemain dimarahi, bagi Coach Shin bisa membuatnya tidak bisa berpikir jernih. Tiba di Jakarta, supporter Garuda heboh Sintayong bawa pelatih baru. Penggemar sepak bola tanah air tengah heboh dengan tibanya pelatih timnas Indonesia Sintayong bersama asisten baru khusus striker dan beberapa stafnya asal Korea Selatan pada hari Minggu kemarin. Seperti diketahui, Sintayong dan asistennya pulang ke Korea Selatan pada 14 Juni lalu setelah membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong sempat kembali ke Indonesia pada akhir Juli lalu, akan tetapi pelatih berusia 53 tahun tersebut memilih pulang ke Korea Selatan lagi setelah mendapatkan golden visa dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Usai menjalani pemulihan pasca operasinya, kini Sintayong telah tiba di Indonesia yang langsung dijemput oleh staf PSSI serta penerjemahnya Jong Suk-so alias JJ. Namun ada satu orang yang membuat netizen Indonesia salah fokus, yakni asisten baru Sintayong, Yom Ki-hun. Ya, diketahui belakangan ini nama Yom Ki-hun ramai jadi perbincangan publik seusai namanya mencuat jadi asisten Sintayong di timnas Indonesia. Ia didatangkan sebagai asisten pelatih khusus striker skuad Garuda yang diharapkan memberikan angin segar buat lini serang tim Merah Putih. Kedatangan Sintayong dan asistennya ini diungkapkan oleh penerjemah timnas Indonesia yakni JJ dalam unggahan di akun Instagram pribadinya. Unggahan ini pun langsung mendapatkan reaksi dari netizen Indonesia. Reaksi juga langsung ditujukan kepada Yom Ki-hun yang mengundang berbagai macam komentar sambutan dan banyak pula yang menanti kejutan dari pelatih baru ini. Sintayong dan tim setelah ini bakal mempersiapkan timnas Indonesia yang dijadwalkan bakal memulai perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September mendatang.